Salam saudaraku sekalian, hari ini kita ketemu kembali dalam situasi seperti kemarin-kemarin ya, tapi kita percaya semuanya, dibalik semuanya ini Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud ya. Oleh sebab itu kita tidak usah ragu-ragu, bimbang ya, bahwa Tuhan kita itu memang sungguh baik ya, Tuhan kita luar biasa ya. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan ya. Kesehatan itu macam-macam ya. Ada kesehatan masalah ekonomi, kesehatan masalah jasmani, kesehatan masalah rohani, juga kesehatan masalah yang lain. Tetapi pagi hari ini ya, kita akan berbicara
kesehatan di bidang keuangan. Saya memang bukan seorang ahli keuangan atau ahli moneter ya. Tetapi mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu orang ini Yusuf namanya ya. Kita tahu Yusuf adalah salah satu saudara daripada 12 anak Yakub ya. Jadi pakai Tuhan, dia pilih Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya di negeri orang ya. Memang banyak proses yang harus dihadapi oleh Yusuf ini ya. Dia harus dimusuhi ya, harus dibully oleh saudara-saudaranya, harus dibuang ke sumur, lalu dijual ke seorang pedagang ya, saudagar Mesir, saudara ya. Lalu sampailah ia menjadi budak di negeri Mesir, di rumah Potifar, saudaraku ya. Dan di sana, saudaraku, terus berlanjut proses itu sampai akhirnya dia harus masuk ke dalam penjara. Dan akhirnya dari situlah ya, Tuhan itu benar-benar luar biasa. Setelah memproses, ia mempersiapkan diri dan akhirnya dia dijadikan alat bagi kemuliaannya. Nah, pagi hari ini mari kita akan baca saja Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam Kejadian bagaimana kisah daripada Yusuf ini ya. Kejadian 41. Di sana kita akan baca bersama-sama ya. Kejadian 41 ayatnya yang ke 41 juga ya. 47. Di sana dikatakan tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun berkelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar, setiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Nah, saudaraku, ini adalah saya katakan tadi rencana Tuhan. Di balik proses yang dialami Yusuf, di balik masalah-masalah yang dihadapi oleh Yusuf, tetapi Tuhan punya maksud ya. Setelah dijual, difitnah, akhirnya masuk penjara, dan akhirnya pada usia yang ke-30 itu ya, barulah Yusuf dipanggil Firaun ya. Dan di sana Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang dilakukan Yusuf ya? Kita tahu dia harus mengartikan mimpi seorang Firaun ya, dan akhirnya didapatilah 7 tahun akan terjadi kelimpahan di negeri Mesir ya. Akan terjadi panen yang sungguh luar biasa. Hasil melimpah, semuanya kelihatan baik-baik saja. Tidak ada masalah selama 7 tahun ya. Semuanya baik-baik saja ya. Tetapi selanjutnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Nah ini saudaraku ya, bahwa untuk 7 tahun berikutnya maka akan terjadi kekurangan, terjadi kekeringan, terjadi kelaparan, terjadi krisis. Lah, apa yang dapat kita petik dari 7 tahun yang pertama ini Bapak Ibu Saudaraku ya? Yang dapat kita petik yaitu ketika Yusuf memerintahkan kepada seluruh penduduk Mesir, ketika Yusuf sudah diangkat menjadi Perdana Menteri ya, orang kedua daripada Firaun itu, Yusuf memerintahkan supaya menyimpan hasil panen pada tahun yang pertama itu. Yusuf memerintahkan untuk menyimpan, masukkan ke dalam lumbung-lumbung ya, sehingga ketika kelimpahan itu terjadi saudaraku, semua bahan makanan tidak dihabiskan ya pada saat itu juga, tetapi suruh menyimpan di lumbung masing-masing ya. Di kota-kota itu ada lumbung-lumbung yang harus disediakan untuk menyimpan hasil panenan pada saat itu. Apa artinya Bapak Ibu Saudaraku ya? Di sini artinya yaitu menabung.
ya, menabung. Supaya apa yang didapat, apa yang dihasilkan pada saat itu, apa yang panenan apa saja saudaraku, jangan dihabiskan pada saat itu juga, tetapi harus disimpan, harus ditabung. Ini pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini, dari kisah ini ya. Kita harus belajar menabung di saat kondisi lagi baik, di saat pekerjaan kita lagi baik, di saat mungkin perusahaan kita ini lagi tidak ada masalah ya, baik-baik saja ya, pendapatan kita baik, meningkat, bahkan mungkin gitu saudara ya. Kita akan belajar seperti ini ya, yaitu menabung, tidak dihabiskan saat itu juga ya, tidak ngaji mumpung pada saat itu juga, tetapi belajar disimpan, sebagian disimpan ya. Kenapa saudaraku ya? Karena kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi hari esok. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku saudara ya, di sini kalau kita pelajari untuk apa tuh menabung, ada 3 manfaat ya kalau kita ini mau menabung. Yang pertama, manfaat yang pertama yaitu di saat kritis. Di saat krisis ya. Siap di saat krisis ya. Tadi Bapak Ibu Saudaraku kalau kita baca di dalam Kejadian tadi saudaraku ya. Kejadian tadi ayat yang ke-53-nya dikatakan di sana ya. 41 ayat 33. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, inilah saudaraku ya, penglihatan Yusuf mendapat penglihatan. Yusuf mendapat penglihatan bahwa setelah 7 tahun mengalami kelimpahan ya, semua panenan baik, semua hasil bumi baik, semua pekerjaan, mungkin usaha, mungkin dagangan-dagangan kita, jualan kita, semuanya pada saat itu hasilnya bagus, hasilnya baik, berkelimpahan. Tetapi apa yang akan terjadi? Yusuf dapat penglihatan bahwa untuk 7 tahun berikutnya, yaitu akan terjadi malapetaka, kelaparan, kekeringan, kesulitan. Nah, di saat seperti itulah ya, Yusuf sudah siap menghadapi itu. Yusuf dengan segala tabungannya yang ada tadi saudaraku ya, sudah siap menghadapi kesulitan krisis apapun. Jadi saudaraku, jika saat ini kondisi kita saudaraku ya lagi mengalami pandemi, kesulitan seperti ini ya, mari saudaraku kita belajar kepada Yusuf ya. Kalau kita saudaraku mau ya menyisihkan sebagian daripada keuangan kita untuk ditabung, maka ketika terjadi krisis seperti ini Bapak Ibu Saudaraku ya, kita akan kita akan dapat ya mengatasi masalah ini, masalah yang akan datang. Karena memang tidak mudah, tetapi inilah manfaat kalau kita mau belajar menabung ya. Dan saudaraku, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku ya, menabung ini sudah ditulis di dalam Alkitab kita ini saudaraku dari Kejadian. Artinya sudah dinasihatkan oleh Tuhan itu sejak awal-awal supaya kita ini belajar menabung. Belajar menggunakan keuangan kita itu dengan bijaksana.
ya. Tidak lalu apa yang dapat hari ini ya kita habiskan, tidak. Tetapi benar-benar kita belajar bijaksana untuk mengantisipasi dan mengatasi yang masa-masa yang akan datang. Seperti Yusuf ini ya. Haleluya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang kedua, siap untuk menghadapi masa depan. Di dalam Amsal pasal 6 di sana dikatakan Bapak Ibu Saudaraku ya, kita baca. Amsal pasal 6 di sana dikatakan 6 ayatnya yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Bentar. Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6. Nah, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita ini sebenarnya manusia tetapi disuruh belajar kepada semut. Ya. Di saat panen, semut itu mengumpulkan bahan makanan. Saudara kalau perhatikan semut Bapak Ibu Saudaraku ya, coba perhatikan semut. Ya, di mana saja di saat-saat panen itu ya, semut itu ketemu makanan apa saja, gotong royong dibawa, diangkat ya, dibawa ke sarangnya. Ya. Jadi tidak dihabiskan pada saat itu, dibawa pulang ke sarangnya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudaraku pernah melihat lebah. Lebah itu Bapak Ibu Saudaraku kalau pagi dia keluar dari sarangnya mencari hinggap ya di pucuk di kuncup-kuncup bunga, mencari madu lalu dibawa pulang ke sarangnya. Ya, tidak dihabiskan pada saat itu, tetapi dibawa ke sarangnya. Ya, kita tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dia dapat, apa yang dihasilkan, madu yang sangat bermanfaat itu. Itulah lebah. Nah, kita disuruh belajar seperti semut, juga dibelajar seperti lebah. Dia mengumpulkan saudaraku ya bahan makanannya itu untuk masa depannya, tidak untuk saat itu. Pengeluaran Bapak Ibu Saudaraku ya akan selalu ada. Dan semakin tahun semakin besar pengeluaran itu. Semakin tahun semakin besar. Anak-anak mungkin juga kebutuhannya semakin banyak, meningkat. Kita pun juga demikian ya. Anak-anak sudah masuk sekolah, mulai masuk sekolah, ada yang masuk ke tingkat yang jenjang lebih tinggi. Nah, tentunya butuh biaya yang ekstra. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf tadi mengajarkan supaya kita menabung. Ya. Menabunglah sejak dini, investasikan, ya saudaraku ya, atau mungkin asuransi, ikut asuransi, atau yang lain-lain, ya belikan mungkin barang-barang yang berharga, ya barang-barang berharga yang saya maksud di sini mungkin bisa emas. Ya. Jangan serakah tapi Bapak Ibu Saudaraku ya, karena ingin cepat saudaraku uangnya meningkat lalu mengikuti investasi yang dengan bunga tinggi dan ujung-ujungnya dibawa lari, ya bodong, jangan sampai terjadi. Ya. Investasikan keuangan Anda, tabungan Anda di tempat yang benar dan aman. Karena inilah yang akan membantu Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Tetapi ketika kita ini sudah menyisihkan keuangan kita, ya, menyisihkan atau menabung keuangan kita, hasil kita, maka di saat-saat seperti tadi saya katakan, baik itu mengalami krisis, baik itu untuk masa depan, kita sudah dapat, saudaraku ya, mengatasi masalah ini
dengan investasi, dengan tabungan, dengan apa yang kita miliki, yang sudah kita tabungkan tadi. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, satu pelajaran indah sekali, ya, bahwa menabung itu memang perlu. Yang pertama tadi dikatakan kita siap di saat krisis. Kita siap di saat krisis. Yang kedua, kita siap untuk masa depan. Karena memang masa depan ini tidak bisa kita hindari, harus kita lalui juga. Tadi sudah saya katakan pengeluaran semakin banyak. Mungkin anak-anak tadi saya katakan masuk sekolah, ya, dan keperluan-keperluan yang lain, mungkin rumah sudah waktunya membetulkan, mungkin kendaraan juga waktunya ganti dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, menabung untuk persiapan masa depan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, tidak kalah pentingnya, yaitu siap untuk berbagi. Siap untuk berbagi. Di dalam Ulangan, Saudaraku, ya, di sana ditulis, ya, di dalam Ulangan ditulis di sana pasalnya yang ke-15. Kita akan baca Bapak Ibu Saudaraku, Ulangan pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-6 dikatakan, Ulangan 15 pasalnya, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Engkau akan meminjami banyak bangsa ketika Tuhan memberkati, ya, Saudaraku, ya. Di saat krisis Bapak Ibu Saudaraku, ya, saudara tidak mengalami kesulitan, tetapi justru saudara bisa meminjami, ya. Di sini tadi jikalau Tuhan Allahmu sudah memberkati engkau, ya, Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saudaraku, sungguh luar biasa. Tuhan janjikan, saudaraku, berkat, ya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saudara sudah dipilih, dipanggil untuk diberkati, untuk menjadi berkat, ya, bukan untuk dimakan sendiri, tidak, tetapi dipanggil, dipilih, saudaraku, ya, diberkati untuk memberkati. Nah, dikatakan juga dalam ayat 10, saudaraku, di sana dikatakan apa, saudara, ya? Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usahamu, sebab orang miskin tidak henti-hentinya akan ada di negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negeri itu, saudaraku, ya. Haleluya. Dikatakan di sini harus memberi kepadanya dengan limpah, dan janganlah hatimu berduka cita, ya, saudaraku, ya. Kalau kita, saudaraku, bisa memberi, kalau saudara dan saya bisa menolong, saudaraku, jangan dengan hati yang berduka cita. Enake, saudaraku, ya. Dek karek nrimo, saudaraku. Lah, sekarang pilih mana? Bapak Ibu Saudaraku, pilih menjadi pemberi atau pilih menerima? Boleh jadi orang miskin, di sini dikatakan orang miskin, saudaraku, ya. Apa pilih menjadi saudara bisa memberi? Nah, tinggal pilih Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan pesankan, apabila engkau membantu, apabila engkau menolong, apabila engkau memberi, saudaraku, ya, jangan dengan hati yang berduka cita, tetapi dengan sukacita. Orang yang bisa memberi itu, saudaraku, hatinya sukacita luar biasa, ya. Sukacita luar biasa, ya. Alkitab, saudaraku, ya, kita ini harus membantu orang miskin. Ya, karena apa, saudaraku? Karena itu perintah. Sudah, ya. Jadi, saudaraku, jangan lalu ketika krisis terjadi, ya, saudaraku, krisis ada seperti hari-hari ini, saudaraku, ya, lalu kita ini mengabaikan firman Tuhan, jangan. Lalu melupakan dan meninggalkan, tidak melakukan, tidak demikian. Kapanpun, saudaraku, ya, kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Matius 25 di sana menulis, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau lebih jelas lagi, saudaraku, Matius 25 dikatakan di sana apa, saudaraku, ya? Matius 25.
ayatnya yang ke-41 dikatakan, Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudaraku, ini kepada orang yang tidak melakukan firman Tuhan, ya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, ini ketika aku haus, kamu tidak memberi makan. Ini siapa yang haus, saudaraku, ya? Ini Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, yang berfirman, saudaraku, ya. Ketika aku haus, kamu tidak memberi minum. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi makan. Ketika aku kedinginan, kamu tidak memberi pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak melawat mengunjungi. Ketika aku sakit, kamu juga tidak datang. Nah, ini apa, saudaraku? Ini saudaraku yang harus kita lakukan, ya. Kapan Tuhan kau sakit? Ini orang yang tidak biasa memberi ini bertanya, kapan Tuhan aku melihat engkau haus, engkau kelaparan, engkau sakit, engkau dalam penjara? Tuhan katakan, ya, jikalau kamu melakukan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang seperti inilah, orang yang hina inilah, kamu sama seperti melakukan untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, siap untuk berbagi. Situasi kondisi apapun, saudaraku, ya, kita tidak boleh melupakan firman yang harus kita lakukan. Kita dipanggil, dipilih, saudaraku, ya, diberkati untuk menjadi berkat. Jangan sampai berkat yang seharusnya untuk saudara kita itu kita habiskan sendiri, ya. Tapi mari kita juga salurkan dengan hati yang penuh sukacita, bukan dengan hati yang duka cita. Haleluya. Sekalipun kondisi krisis, jangan lupa tugas kita membantu orang lain. Agar kita ini, saudaraku, ya, dapat melakukan firman Tuhan. Yang pertama yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita ini lapar, perut kita juga akan terlebih juga saudara kita. Ketika saudara kita ini lapar, saudaraku, ya, dia pun akan merasakan seperti diri kita. Bahkan di dalam Yohanes 13 di sana dikatakan, Yesus katakan, "Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu," kata Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, mari, ya, kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf, ya. Di dalam kesulitan, di dalam masa-masa, saudaraku, ya, berkelimpahan, jangan lupa sisihkan, tabunglah untuk persiapan ketika krisis datang, untuk persiapan masa depan, juga persiapan untuk berbagi. Karena kita memang dipanggil untuk dijadikan berkat bagi saudara kita yang lain. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan terindah pada waktu hari ini. Engkau sudah mengajari kami, Bapa, melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami belajar akan seperti Yusuf, Bapa. Kami mau menyisihkan sebagian berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami sebagai persiapan Tuhan Yesus masa-masa yang akan datang. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi untuk hari-hari selanjutnya. Tapi yang jelas, Tuhan, untuk masa depan, keperluan kebutuhan kami semakin banyak. Tetapi Tuhan, Engkau sudah mengajari kami melalui Yusuf, Tuhan Yesus, supaya kami mempersiapkan diri sedini mungkin untuk belajar menabung. Terima kasih Bapa. Terlebih daripada itu juga kami belajar, Tuhan, senantiasa berbagi, mengasihi saudara-saudara kami yang miskin.
saudara-saudara kami yang membutuhkan, karena sampai kapanpun saudara kami itu tetap ada di sekitar kami, dan itulah tugas kami untuk menjadi berkat bagi saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa, memberkati kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, kami boleh mengucap syukur atas segala anugerah dan kemurahan-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.